Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada junjungan Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para narasumber yang sangat luar biasa, Bapak-bapak dan adik-adik sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini pertama sekali izinkan kami menyampaikan apresiasi dan rasa ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya bil khusus kepada Rais Am RTA Jawa Utara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pesan dan kesan, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat merajut tali silaturahmi dan memperkuat ukhuwah di antara kita sesama. Karena dalam pandangan saya, silaturahmi is power, bahwa silaturahmi itu adalah sebuah kekuatan. Di dalam sebuah pepatah, di setiap pertemuan sering saya menyampaikan bahwa tiada kesuksesan tanpa perjuangan, tiada perjuangan tanpa persatuan, tiada persatuan tanpa kebersamaan, dan tiada kebersamaan tanpa adanya silaturahmi. Jadi kalau teman-teman RTA mau sukses ya harus sering-sering silaturahmi. Maka kebegah miyo hajat gedeganyo budate mesaboh miyo hajat kejerohnyo bersering-sering kita ya silaturahmi. Kami ingin menyampaikan begini ya, tentang apakah kenakalan remaja ya, bisa kita katakan kita solusi untuk kenakalan remaja tetap kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Sebenarnya patronnya sudah jelas, aturannya sudah jelas, tinggal kita ada tidak mengamalkan dari apa yang ada Al-Quran untuk kita jabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saat ini yang kita lihat adalah tuntunan itu dijadikan sebagai tontonan, dan tontonan ini dijadikan sebagai tuntunan. Ini yang jadi masalah bagi generasi muda. Padahal kita tahu bahwa generasi muda adalah penentu perjalanan suatu bangsa dan daerah di masa yang akan datang. Karena pemuda adalah motor penggerak di dalam setiap perubahan. Maka dalam bahasa Aceh nak disampaikan, keng pagi karena gerundung dan keng gampung karena anak muda. Ya, buruk kaya karena urung ngiap dan buruk anak miat karena urung doa. Jadi tetap masalahnya ada pada orang tua. Artinya the young today leaders tomorrow. Generasi sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pertanyaannya bagaimana kondisi tanah luas ke depan, Aceh Utara dan Aceh ke depan, kalau bisa kita menjawab pada malam ini bagaimana kondisi para remaja, para pemudanya, begitulah kondisi daerah kita di masa yang akan datang. Kalau pada hari ini remaja kita menanam jengkol, dipastikan 10-20 tahun ke depan akan memanen jengkol. Namun kalau pada hari ini kita menanam apel, insya Allah ke depan pun kita akan memanen apel. Maka daya ungkit terbesar Bapak Ibu hadirin yang berbahagia itu adalah tergantung orang-orang yang berada di sekeliling kita. Maka jina disampaikan bayo gedanyo udah mengen nguru mekat banyak minyak banget bayo gedanyo akan bebe. Maka bagaimana peran daripada orang tua itu tuh mengarahkan anak-anak kita itu berada di lingkungan yang positif sehingga bisa menebarkan energi positif. Maka siapa kita ya tergantung ketika kita sendiri. Ya kadang gedanyo sendiri walaupun gedanyo selaku orang tua Pak Nazar, kita kan cuma berlagak dewasa di depan anak-anak. Padahal ketika kita sendiri kita akses situs-situs yang berbahaya juga, situs-situs yang negatif, karena kita awam terhadap pemanfaatan teknologi. Begitu HP diambil sama anak, historinya lupa kita clearkan, tahu dia ternyata orang tua saya juga mengakses situs porno. Jadi dia nggak takut sama kita, Bapak Ibu. Jadi anak kita jauh lebih pintar daripada kita. Anak-anak sekarang itu fokusnya cuma 8 detik, itu hasil penelitian anak-anak generasi milenial sekarang. Maka saya sering mengatakan bahwa my enemy is me, musuhku adalah aku, bukan orang lain, Bapak Ibu. Tidak ada masalah anak kita dengan orang lain, tidak ada masalah anak kita dengan siapapun, tidak ada. Masalah anak kita adalah bagaimana cara kita mendidik daripada mereka. Maka menurut saya ada 3 hal bagaimana cara mendidik anak. Yang pertama kita paksakan mereka, kemudian itu bisa menjadi kebiasaan bagi mereka, dan ketiga itu bisa menjadi hobi dari mereka, baru akan muncul keikhlasan. Melakukan sesuatu bukan karena sesuatu dan tanpa mengharap sesuatu, semata-mata karena mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata-kata Jack Ma itu bisa menjadi mungkin ini apa Pak Andre ya, motivasi bagi kita. Jack Ma mengatakan the young people are solution for tomorrow. Bahwa generasi muda adalah solusi untuk hari esok.
Dan the young people are solution for all the worries. Bahwa generasi muda adalah solusi di atas segala kekhawatiran dengan kita, di atas segala kekhawatiran kita. Maka ketika kita bisa hidup bersama dengan para pemuda, tentunya ini akan memberikan energi yang positif. Maka saya memiliki saran mungkin kepada Rais Am, ya, kepada Tokoh Hafiz. Ini kenapa anak muda saat ini tidak mau mengaji di Menasah? Ini menjadi fenomena. Di kampung long pina buat anak muda, anak urung tua, 5 bahkan. Belum lagi di Masjid Agung itu setiap hari ada kegiatan, tapi yang hadir orang-orang itu saja. Dalam versi saya tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah guru yang tidak tepat. Anak murid yang banggai, tapi ada guru yang tidak tepat. Kenapa ada anak-anak mungkin Tuku Muwardi lebih paham? Kenapa dia bahasa Inggris bisa dapat A, matematik dia 90 A dia dapat, tapi di matematik dia dapat 50 atau 60. Ini ada yang masalah dengan gurunya, bukan dia. Mungkin pola juga harus dirubah, karena ini seiring waktu perjalanan. Sayyidina Ali juga mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan masanya. Mungkin anak-anak muda nggak mau mengaji karena begitu dia dihadapkan sama kitab Fardhu'in ataupun Masailai perukunan, ini kan pertama sudah ada masalah dulu. Dia tidak bisa membaca kitab Jawa. Ketika kepudu iku nyo itanyo anak muda ada mata mandan terang, meruduha mandang je bergilah nyolong mata kamin sekian sehingga handul kalian pak kata mandang. Ketika kesurung pak tanyo nyo hanjut kan je masalah. Maka ini perlu juga dicari pola bagaimana sistem pengajian yang efektif untuk pemuda, sembari mereka nanti akan kita arahkan kepada pengajian seperti orang tua. Pukul perlebut, misalnya pemuda bertanya, tungku menjawab, itu perlu ada di setiap kampung. Karena untuk sebagaimana Tungku Sedul sampaikan, aturan ini sudah bagus. Kita sudah ada Kandun nomor 9 2008 yang mengatur tentang 18 perkara di kampung, itu bisa 18 perkara di kampung bisa diselesaikan secara adat. Maka fungsi Tuhaput itu lebih daripada DPR. Kalau DPR cuma dia ada monitoring, ada legislasi, ada budgeting. Satu lagi kalau fungsi Tuhaput, karena Tuhaput juga adalah namanya penyelesaian sengketa adat. Jadi kalau menurut Luntuan, makanya butuh effort kita bersama. Apa yang dilakukan oleh teman-teman daripada RTA sudah bagus, dan ini bisa kita implementasikan di setiap kampung. Mungkin salah satu Jit Apegat mungkin di kampung coba rubah mungkin Pak Kapolsek, pemuda bertanya, Ustadz menjawab atau Tungku menjawab, bekna kita mendengile. Karena urung mesti kata suruh kita nyok kasusah mi anak muda. Tapi ketika lama kelamaan ada 10 kali mereka sudah merasa nyaman, ini mereka akan mau. Dan penyakit urung danyo juga kadang-kadang ontro urung na pakai peci baje agak bacutnya langsung dah suruh nunggu imu maju muda. Dayu wazana juilenya kan jadi beban kejut. Jadi kita harus tacing dasaring dasarkele. Urungnya harus tapantau ile, bangkan kalian mesti Tungku Muwardi atau ulul langsung peci, nada jas. Begitu datang ke Melasah langsung diarahkan ke Tungku Imum. Padahal kalau tunte mukamat kalau menjir. Jadi ini butuh pemahaman kita bersama, butuh usaha kita bersama, sehingga kita harapkan bahwa generasi muda yang ada di Pase, di Aceh Utara ini akan jauh lebih baik. Maka Luntuan termasuk salah satu yang menggerakkan safari subuh di Aceh Utara. Alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Dari Langkahan sampai dengan Kurumane kita sudah bergerak. Hanya tinggal 4 kecamatan. Wadah lo bergerak selama 5 tahun. Longkalan ruang dan tempat untuk anak muda sempit. Maka lo bergerak sebuah wadah yang namanya Kompas, Komunitas Pemuda Subuh, untuk memberikan peran kepada anak muda, apakah sebagai muazin, apakah sebagai penceramah, pimpinan zikir, pemandu acara maupun imam. Ini termasuk ini ada Zulkhairi mungkin yang suara merdu sebagai imam. Coba berdiri ini Zulkhairi, berdiri ini salah satu. Ini sangat merdu suaranya. Artinya begitu kita berikan ruang, ternyata cukup banyak talenta. Dalam waktu 6 bulan ada 20 orang ternyata yang pinter berbicara, yang pinter memberikan ceramah, dan sudah kita rekomendit sebagian besar untuk berada di Tazkaratul Ummah untuk menjadi penceramah. Artinya ini butuh effort bagi kita bersama. Narasi silahkan kita bangun, tetapi ini butuh aksi nyata. Aksi nyata apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita silahkan untuk berbuat. Tidak mesti itu harus daripada pemerintah. Dimulai dari orang tua, dari dusun, dari lingkungan kita dan lain sebagainya. Belum berharap bahwa kajian seperti ini akan terus berlanjut, dan kita berharap kepada ketua RTA-nya baik bosan-bosan, walaupun ada kadang-kadang suara miring itu udah pasti. Ya, jadi kita tidak akan besar tanpa ada masalah.
kita akan besar ketika kita memang ditempa oleh berbagai macam masalah. Saya pikir hanya demikian yang dapat kami sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini akan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dan kesuksesan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dan aplaus yang meriah kepada Kanda Insinyur Muhammad Hatta STMT. Kemudian sebelum kita